Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Pongah dalam channel Om Pongah. Oke dulur, kesempatan pada hari ini saya ingin mereview cara saya memindahkan kotak tampungan ke kotak budidaya. Tadi ya bisa yang ambil dari alam liar itu di teman saya agak jauh, memang sekitar 7 km dari rumah saya, agak jauh. Saya tadi buru-buru karena teman saya juga mau pergi untuk mengantarkan ke lokasi sarang. Setelah diantarkan saya ditinggal sama teman saya itu karena memang teman saya mau pergi dan terpaksa saya ngambil sendiri di alam di tempatnya agak jauh dulur, makanya saya tadi nggak sempat bawa HP, nggak bawa, makanya saya buru-buru dan saya record dan terpaksa saya record di sini dalam pemindahan saja karena saya belum pernah mereview memindahkan ke kotak budidaya ya dulur. Ini kotak tampungan saya, tempat saya untuk ini bisa bongkar pasang ya dulur. Tempat saya untuk ambil dari alam liar. Ya, ini tempat saya dari alam liar, saya tampung ke sini, lalu saya lanjutkan untuk bawa ke rumah, pindah ke kotak. Saksikan ya dulur bagaimana saya memindahkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar kita berkomunikasi, kita saling berbagi ilmu. Siapa tahu ilmu saya bermanfaat untuk teman-teman, siapa tahu ilmu teman-teman juga bermanfaat untuk saya, karena kita satu seduluran dalam satu sunat. Ataupun yang tidak memelihara tapi tidak berbudidaya, ya silakan tinggalkan jejak. Oke dulur, jangan lupa like, subscribe ya. Saya akan memindahkan ke kotak budidaya saya. Oke dulur, saya siapkan kotaknya dulu. Ini kotaknya saya buat tadi pagi. Sebenarnya kotaknya ini kemarin sudah jadi, cuma belum saya buat ram-ram seperti ini. Jadi ini untuk ram-ramnya saya buat tadi pagi. Ini masih agak kotor ya dulur, tapi nggak apa-apa, nanti dibersihkan sama lebahnya. Dalam pemindahan saya ini saya menggunakan karet untuk pengikatan ya dulur, nggak pakai tali rafia karena agak lama. Kalau menurut saya pakai rafia itu sebenarnya sah-sah saja, pakai apa saja boleh. Saya lebih asik atau lebih terbiasa menggunakan karet ya dulur, lebih cepat, lebih praktis. Dan karetnya ini yang model seperti ini dulur. Ini kalau nanti sudah sarangnya sudah nempel sama ini bisa dicopot lagi, ataupun pada saat panen ini masih utuh. Tapi kalau untuk yang karet yang biasa itu sudah dimakan, udah pada putus. Tapi kalau yang ini agak tahan. Pengalaman saya ini pakai ini lebih kuat. Ini yang bentuknya agak bening ya, bukan yang anu ya. Ini karet mentah mungkin, jadi agak agak tahan pukul atau agak ulet bahasa Jawanya. Nih untuk lebahnya, ratunya sudah ketangkap ya dulur. Yang pertama saya akan lakukan adalah buka pintunya, buka penutupnya ini terlebih dahulu. Kita kalau ratu sudah ketangkap itu nyaman-nyaman saja ya dulur. Kayak dulur-dulur semua juga kalau misalnya nangkep lebah itu, kalau ratunya sudah ketangkap nyaman-nyaman saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyusun sisirannya dulu. Sisiran sarangnya kita susun dulu di ram. Ini dulur, tadi ditutupkan kayu jadi sisirannya agak kecil-kecil tapi banyak. Ada sekitar, ini pejantan biarinlah, ada sekitar tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang di sana. Yang saya bawa pulang aja 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, hanya 8 sisiran. Kita ikat seperti ini. Ini kalau sisirannya udah lumayan, nggak tua tapi udah lumayan anu ya. Kalau buat karet seperti ini masih kuat. Kadang ada yang sisirannya masih putih, itu dia kalau dikasih karet malah masuk ke dalam. Itu lebih baik kalau misalnya yang masih putih, buat ramnya itu yang kotak itu loh dulur, yang kotak seperti ini ya. Nah, kotak, jadi karetnya yang hanya taruh di sini atau taruhnya ke sana, itu aman, nggak rusak sisirannya. Tapi kalau untuk yang sisiran seperti ini, nah untuk sisiran sarang yang udah kuning seperti ini, dia udah lumayan kuat dulu.
kita pindahkan dulu ke sini semua ya, kita ambilin dulu aja, semoga saja dia betah ya dulur, karena biasanya kalau di alam liar dipindahkan itu tergantung vegetasi juga. Kalau vegetasi kita itu bagus, tapi kalau di sini lumayan bagus vegetasi tempat saya dulu, daripada di tempat teman saya itu memang agak di sana agak pertanian, tapi pertanian tanaman yang enggak berbunga seperti apa ya, kacang. Itu sebenarnya dia suka sisirannya lumayan banyak ya dulu. Ini beberapa sisiran nanti akan saya donasikan ya dulu, ini terlalu banyak. Ini sisirannya nanti beberapa akan saya donasikan ke sisi ya lebah sana, karena beberapa lebah saya yang sudah mulai susut koloninya, ratunya mungkin sudah terlalu tua, nanti akan saya donasikan. Lanjut dulur, sisiran yang kedua. Ini sebenarnya kalau yang bagus itu seperti ini, sisirannya seperti ini diratakan ya dulur, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau misalkan kita ratakan itu dia bisa mapan ya, dia nggak mematahkan ini, tapi kalau saya tak biarkan aja, tapi lebih bagusnya itu diratakan ya dulur. Jangan ikutin saya, ini bukan tutorial, tapi cara saya cuma membagikan cara saya ya, cara saya dalam memindahkan, bukan tutorial ini. Kalau tutorial ya ngajarin, saya bukan suhu, saya hanya peternak biasa yang kebetulan suka lebah juga, ini sebagai hobi ya, bukan pekerjaan utama. Jadi hobi itu kalau dijalani dengan ikhlas itu akan menyenangkan ya dulur. Pekerjaan itu kan, kalau pekerjaan itu berhubungan dengan hobi kita, wah tah ya dulur. Ini aja kalau misalkan pagi belum berangkat kerja itu saya ngopi sambil nonton lebahnya pada ini dulur, pada wirawiri cari makan dulur, sambil ngopi ya kan. Tapi beberapa kemarin lebah-lebah yang sudah saya panen itu beberapa ada yang galak dulur, yang sudah saya panen kemarin. Nggak tahu, mungkin lama nggak saya sentuh, sekitar ada 2 bulan atau 3 bulanan lah lebih saya nggak sentuh. Jadi dia agak mungkin sudah lupa dengan bau saya yang agak menyengat ini, bau keringat yang agak menyengat, agak lupa. Jadi sampai sekarang juga masih agak aneh. Kemarin bapak saya mau liatin saya panen madu aja, di apa namanya, dikerah, apa bahasa Jawanya, dikerah itu digelut, disengat. Nah, susunnya seperti ini ya dulur, tinggal gantung-gantung saja seperti ini. Nanti kalau ini sudah digantung semua, kita baru masukkan ratu. Kalau ratu sudah dimasukkan, baru koloninya mau disebar mau di apa, bebas. Kunci utama itu ada di ratu ya dulu. Tapi saya pernah dulu ambil lebah itu ratunya nggak ketangkap, jaraknya agak jauh, hampir sama dengan yang saya ambil ini. Tapi ini yang kemarin itu yang ratunya nggak ketangkap itu agak jauh lagi, sekitar 10 km dari rumah saya. Itu nggak ketangkap ratunya. Cepat-cepat saya langsung bungkus, saya tutup, langsung saya bawa pulang. Kalau nunggu dia terbang pasti udah, kita tinggal cuma dapat sisiran doang, nggak dapat lebahnya. Tapi kalau pas kita masukkan ke kotak pemindahan ini, dia mau masuk, pas saja saat kumpul, langsung dibungkus, langsung bawa pulang, aman guys, aman itu loh. Langsung di apa namanya, langsung dibungkus ya kan, langsung ditutup ini, langsung dibawa pulang. Jadi kalau ratunya nggak ke bawah pun, kalau misalnya jaraknya udah jauh, dia hanya berterbangan ke sana sini, tapi balik lagi dia bakalannya, karena ratunya nggak ada, dia cari ratunya nggak ada, terpaksa dia nanti buat ratu baru lagi. Nah kalau pada saat buat ratu baru itu kan pasti membuatnya itu pasti lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5, bahkan pernah dulu saya sampai 10. Nah itu kita ambil lalu kita nanti apa, kapan kalau saya dapat itu lagi, kapan saya review. Kalau sudah ratunya kita pindahkan ya dulur. Nah, kita ambil ratunya dulu. Ini ratunya dibungkus rapi dulur. Saya buatan sendiri nih, kurungan ratunya.
ratunya di dalam, hanya kayu saya lubangi, terus saya sumpel. Simpel sekali gitu ya. Ini seperti ini ya, kasih tempat dikit masuk, semua diangkat sebentar. Desain baru ya seperti itu, tapi aman gitu nanti selama ratunya masih di dalam. Kalau sudah kita tutup, masih ada yang di dalam ya, kalau ada yang di dalam kita tutup, kita tempatkan ke tempat kita nanti calonnya untuk penempatan. Pintunya ada kesini dulu, nggak apa-apa dulu, untuk memasukkan lebah-lebahnya. Oke, kamera saya pindah ya, dikit. Oke, turunnya dikit. Ya, naikkan. Stop. Oke. Stop. Oke. Ini yang sisa tadi ya. Sisa tadi untuk donasi. Kita simpan aja dulu. Kalau sudah, kita masukkan lebahnya pelan-pelan. Dia jauh dulu kalau ratunya di dalam loh. Kalau ratunya di dalam dia tahu nanti akan masuk dia. Kalau belum tahu ya mesti seperti itu terbang. Ini biasanya belum tahu kalau ratunya ada di dalam. Nanti kalau udah tahu ya udah. Mau dibuka dulu ya boleh. Nanti kalau misalnya ini sudah mapan, sudah keluar masuk cari makan, artinya dia sudah betah di kotak ya dulur. Itu ratunya kita lepas, dan ini kita pasang sekat ratu. Untuk sementara nggak dipasang sekat ratu dulu nggak apa-apa, karena ratunya kan kita masih dikurung. Dia cari tahu dulu ratunya ada di dalam. Tangan dulu, biarin aja dulu. Jadi kan kalau tahu ratunya di dalam dia masuk. Kalau udah tahu masuk ya. Coba ya.
tahu masuk dia dulu. Aduh, ada laporan dari beberapa teman kan, wih komandan di dalam ya, saya masuk nanti. Jangan panik kalau terbang seperti ini ya dulur. Yang penting kalau ratu ketangkap itu aman insya Allah. Kalau dia nggak mau ya berarti ya udah, kita ikhlaskan. Tapi rata-rata kebanyakan 99% itu kalau ratu ketangkap pasti dia masuk, pasti dia mau. 99% itu hanya 1% aja kalau misalnya dia nggak kabur, itu 1% aja. Ngasih kode ke teman-temannya itu yang di pintu itu, ngepak-ngepakan sayap itu ngasih kode ke teman-temannya kayaknya guys. Karena ini agak jauh dari penampilannya, itu agak jauh dari rumah, jadi sekalian diadaptasi aja dulu guys, yang adaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Nanti kalau udah adaptasi dia tahu lokasi, wah ini banyak nih ya, udah saja. Oh, ada yang terbang-terbang di ngapa-ngapakan sayap di pintu tuh ngasih tahu itu, ratu di sini woi ya, kodenya itu. Ada yang di ini, ada dua itu yang ngasih kabar ke teman-temannya. Kita tunggu aja dulu ya guys, kita tunggu aja sampai ada yang memberitahu bahwa ratunya di dalam, nanti juga masuk. Insya Allah aman kalau misalnya apa namanya ratu udah terung itu aman. Karena kalau pemindahan di tempat kotak budidaya itu kan nggak seperti mereka menempatkan sendiri, ada tim survei ya dulur. Kalau mereka pecah koloni sendiri, kalau mereka mencari kandang sendiri, itu akan ada tim surveinya. Jadi dia udah tahu kondisinya, wah ini aman. Ini kalau misalkan belum seperti ini kan dia masih penadaptasi dulu. Ya sekali skip dulu ya dulur, nanti kalau udah mulai masuk saya rekod. Ya dulur, udah mulai dulur, udah mulai pada masuk, udah pada tahu kalau ratu di dalam, tinggal yang di atas tuh yang penerbangan dia nanti balik lagi. Dia juga belajar satu-satunya. Oh, pada tahu ya dulur, tinggal kita tunggu semuanya masuk aja dulu. Lalu pintu ini kita hadapkan ke sebelah selatan sana. Ya, pintu kita hadapkan ke sana seperti kotak-kotak yang lain. Tuh ya dulur, seperti itu cara mereka dalam berkomunikasi. Kita juga sebenarnya sebagai manusia itu sebenarnya kita juga perlu meniru lebah-lebah ini dulur ya. Satu koloni itu mereka kompak. Tapi ada sisi negatifnya yang nggak bisa kita contoh. Mereka nggak bisa bersatu dengan koloni yang lain kecuali dengan semprotan vanili. Pernah saya seperti itu, bisa memang, tapi ya hasilnya tetap kurang maksimal. Kalau mau menggabungkan, nanti saya beritahu cara saya. Kalau langsung itu pakai semprotan vanili memang pada saat itu memang bisa. Tapi setelah aroma vanilinya hilang, mereka yang masih sadar, mereka tetap berkelahi dulur. Pernah saya seperti itu. Memang bisa pada saat itu. Kalau mungkin campuran vanili saya rasanya mungkin, tapi ya nggak tahu juga. Rasanya setelah saya semprotkan vanili ya
hanya sebentar nggak bertarung, tapi setelah berapa 2 hari 3 hari saya buka banyak yang mati sekarang malah. Nanti kapan-kapan saya buatkan, saya menggabungkan koloni ya dulu. Saya tinggal berburu terus ini cuaca bagus. Ya kalau udah tahu seperti ini kan kita tinggal rapinya kita tenangkan biar mereka nanti menempati apa namanya udah tinggal kita tunggu aja sampai masuk semua ya dulu. Banyak yang di luar dulu, biarkan aja dulu. Ini untuk yang sisiran 2 ini nanti saya donasikan. Wah itu malah pada masuk ke sana itu. Nanti videonya saya cepatkan, tidak terlalu lama. Ya dulur, udah mulai pada masuk ya, berkembangan tinggal sedikit ya, masih ada sih banyak begitu ya. Udah tinggal dikit. Nanti kalau udah masuk semua kotak kita hadapkan ke selatan ya dulur. Yang masih bayi-bayi ini kita bantu aja karena dia belum bisa terbang. Nah, ya sudah lepas. Siang kalau lihat satu ini sana. Pesan tadi jantannya dikit jadi banyak. Apalagi masuk sana. Coba kita tekan dulu. Ini masih bayi. Keluar lagi yang ngajak kita punya kabur, tapi kan ratunya nggak mau, ratunya kan kita kurung ya kan, nggak apa-apa dia masuk, keluar lagi, nanti masuk lagi. Lagi oke dulur, biar pada keluar dulu ya, saya skip. Oke dulur, mulai masuk lagi dulur. Kita bantu yang masih apa namanya baru terbang ya, kita belum bisa terbang dulu, masih kita bantu dengan jalan ya makan semut. Oh mulai masuk lagi ya. Ya kita akan jalan dulu. Kita sudah punya masih mudah-mudahan ke sini.
Masuk semua, langsung kita pasang aja nggak apa-apa nanti daripada kita bongkar lagi. Alhamdulillah. Ya dulur, itu tidak, itu tadi saya pemindahan dari kotak sementara ke kotak budidaya ya dulur. Cara saya seperti itu, silakan kalau mau yang ditiru ataupun yang punya referensi sendiri juga silakan. Saya hanya berbagi saja, dan jangan lupa like, subscribe, komen ya dulur. Saya mengingatkan kembali untuk selalu komen di channel saya untuk menambah silaturahmi. Saksikan terus dari Om Pongah, keseruan dalam berburu lebah api serana dan peternak lebah api serana. Salam hangat dari Om Pongah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.